terkait dengan amicus curiae atau amisi curiae yang hari ini menjadi perbincangan hangat di kalangan praktisi atau ilmuwan bahkan masyarakat terkait dengan penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Saya mau katakan bahwa ini bukan hal yang baru. Ini sesungguhnya cara ataupun tradisi daripada peradilan untuk mendapatkan satu informasi-informasi ya, terkait dengan satu perkara yang sementara diperiksa ataupun di gelar persidangan, sehingga amisi atau amicus curiae brief ya, ini lalu hari ini menjadi sesuatu yang seolah-olah baru diperbincangkan. Di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Pokok Kehakiman sendiri, Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 5. Dari situ kita harus memahami bahwa disitulah hakim diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh undang-undang untuk berupaya menggali, ya, memahami dan akhirnya menemukan ya, hukum, ya, menggali rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, sehingga betul-betul putusannya nanti akan dirasakan memenuhi rasa keadilan, ya, sehingga dalam satu proses pemeriksaan di persidangan itu bisa kita lihat ada masing-masing pihak yang berperkara kemudian mengajukan ahli yang terkait dengan bidangnya seperti itu. Nah, posisi yang serupa juga ini akan diambil peran oleh individu ataupun organisasi, baik atas permintaan para pihak atau mungkin atas permintaan daripada mahkamah ataupun pengadilan tersebut. Ya, yang intinya adalah dari amisi ini akan memberikan banyak informasi-informasi yang terkait dengan perkara aku ataupun perkara yang sementara disidangkan. Nah, itu pun juga tidak begitu saja. Pihak baik individu maupun lembaga yang akan memberikan amisi curiae ini tentunya memiliki standar-standar, umpamanya terkait dengan penegakan hukum dalam bidang hak asasi manusia. Maka biasanya dalam prakteknya itu komisi HAM, Komnas HAM yang akan didatangkan atas inisiatif ataupun permintaan daripada hakim di pengadilan ya, untuk membantu dia dalam memenuhi pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tadi. Jadi keterangan saksi ya, kemudian keterangan ahli sampai dengan amikus ya, ini itu semua dalam rangka memenuhi rasa keadilan, dan rasa keadilan ini lahir daripada keyakinan hakim seperti itu. Nah, kembali dengan begitu banyaknya amisi yang diajukan dalam perkara Pilpres ini, semua tergantung kepada mahkamah, hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah mau diabaikan atau mungkin akan dipakai? Dan kalau mau dipakai, berarti dia menjadi salah satu bagian daripada dokumen pembuktian, ya. Dan ini akan terucap tersebut di dalam putusan mahkamah nanti. Kalau dia diabaikan berarti tidak dipakai, tetapi kalau memang dipakai berarti dia tersebut dalam putusan atau amar putusan mahkamah nanti sebagai salah satu dokumen pembuktian. Ya. Saya mau katakan bahwa pihak yang mengajukan amisi ini ataupun yang menyampaikan amisi ini tidak selalu merupakan legal standing dalam perkara tersebut. Dia bisa pihak lain atau pihak luar. Ya. Namun sekali lagi kualitas ataupun bobot ya, informasi ataupun analisa terkait kondisi fakta yang dia ketahui itu menjadi bagian terpenting dalam pertimbangan hakim, sehingga ujung-ujungnya kembali lagi kepada keyakinan hakim, amisi ini mau dipakai atau mau diabaikan. Kalaupun diabaikan berarti
tidak akan dipakai. Tapi kalau dipakai berarti harus tersebut di dalam amar putusan bahwa selain bukti fakta yang terungkap dalam persidangan, ada juga amicus curiae yang kita gunakan dalam putusan ini. Itu wajib ya dicantumkan. Sekali lagi, ini bukan barang baru, baik di sistem hukum Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon, semuanya ada sistem amisi. Ya. Dengan demikian maka saya merasa bahwa penjelasan ini sudah sangat jelas. Kita tidak usah lagi meraba-raba apa itu yang namanya amisi ataupun amicus